Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat roti sobek kukus isi coklat tanpa mixer, tanpa ulen lama, tapi hasilnya bisa selembut ini. Nah, yang penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama, siapkan wadah, tambahkan 25 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya itu penuh, cembung seperti ini, tapi tidak terlalu tinggi menggunung ya. Atau ini setara dengan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam atau 1/8 sendok teh garam halus, 1 butir telur, dan 110 ml susu cair. Lalu ini kita aduk rata, boleh menggunakan spatula atau menggunakan tangan juga boleh. Tambahkan kembali susu cair. Jadi untuk susu cairnya jangan dimasukkan sekaligus ya, dimasukkan secara bertahap agar nanti adonannya tidak kelebihan air ya. Jadi bisa dikira-kira saja jika adonannya sudah cukup basah, itu tidak perlu dimasukkan semua ya susu cairnya, karena di sini tergantung dengan besarnya telur dan tingkat kelembapan tepung. Biasanya berbeda-beda karena ukuran telur yang besar itu cairannya lebih banyak dibanding dengan telur yang kecil ya. Kemudian ini akan saya uleni dengan tangan seperti ini. Jika adonan sudah setengah kalis, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita uleni kembali hingga kalis ya. Lalu ini kita tambahkan sedikit pasta pandan, secukupnya saja. Jadi ini saya buat sedikit pasta pandannya, jadi nggak terlalu hijau. Jadi nanti warnanya pastel agar nanti roti sobeknya nggak terlalu pucat ya. Tapi ini opsional saja, jika teman-teman tidak mau menambahkan pasta pandan juga boleh. Jika sudah kalis, sekarang kita bulatkan adonan seperti ini. Untuk membentuk adonan yang sudah lembut dan kalis seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengulennya. Dan jika masih ada adonan yang menempel di tangan, itu teman-teman nggak perlu khawatir ya, jadi nggak perlu ditambahkan tepung lagi. Cukup diolesi saja dengan minyak sayur tangannya, jadi tidak lengket. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tutup adonannya dengan plastik wrap atau boleh juga menggunakan kain bersih. Kemudian kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 45 menit. Dan ini dia adonannya setelah kita istirahatkan selama 45 menit. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian ini kita kempeskan adonannya. Ini adonannya memang agak lengket ya, tapi nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa mengolesi telapak tangan dengan minyak sayur agar nanti adonannya tidak lengket di telapak tangan ya. Atau bisa juga menggunakan spatula yang udah ditaburin sedikit tepung seperti ini biar nggak lengket. Ini adonannya menjadi lembut dan ringan banget ya setelah kita istirahatkan 45 menit tadi. Tips agar adonan cepat mengembang pada saat diistirahatkan, letakkan di ruangan yang hangat ya. Nah, biasanya saya agar cepat mengembang, saya letakkan di atas rice cooker. Jadi ini nggak sampai 45 menit, adonannya sudah benar-benar mengembang.
Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita siapkan alas, taburi dengan tepung sedikit saja. Kemudian ini kita pindahkan adonannya. Lalu kita akan potong adonannya menjadi 8 bagian. Untuk ukuran boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika teman-teman ingin ukurannya lebih kecil, bisa dibagi menjadi 10 atau 12 bagian. Jadi disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Biar nggak lengket, telapak tangan dan spatula untuk memotongnya ini kita taburi dengan tepung sedikit-sedikit ya. Nah, jika sudah selesai, olesi telapak tangan dengan sedikit minyak sayur. Kemudian ambil satu adonan, pipihkan seperti ini. Lalu kita tambahkan coklat batang untuk isiannya. Kemudian tambahkan margarin secukupnya saja. Margarin di sini agar nanti ketika dingin coklat batangnya nggak mengeras lagi ya. Kemudian tutup adonannya hingga rapat seperti ini agar nanti coklat atau margarinnya nggak meleleh keluar ya. Ini adonannya jadi benar-benar lembut setelah kita proofing tadi selama 45 menit dan jadi lebih ringan dan kalis juga ya, jadi nggak mudah robek ini adonannya. Kita tutup rapat seperti ini dengan cara dicubit-cubit sampai rapi ya. Nah, seperti ini, boleh juga dironding kalau mau lebih rapi lagi. Dironding itu dibulat-bulatkan seperti ini ya. Boleh dengan kedua tangan seperti ini. Kemudian letakkan di dalam loyang. Ini sudah saya olesi dengan margarin dan saya taburi dengan tepung. Untuk ukuran loyangnya ini ukuran 18 cm diameternya. Kemudian kita lakukan langkah yang sama hingga semuanya habis. Untuk resep lengkap roti sobek kukus ini, teman-teman juga bisa melihat di deskripsi box yang ada di bawah video ini ya. Teman-teman juga bisa melihat resep-resep simple lainnya yang ada di channel ini. Untuk olahan roti kukus tanpa mixer dan tanpa ulen lama, sebelumnya saya juga sudah pernah membuat roti tawar kukus tanpa mixer dan tanpa ulen ya. Untuk resep lengkapnya silahkan klik link di atas ini. Jika sudah selesai kita bulatkan, kita tutup dengan plastik wrap atau dengan kain bersih, istirahatkan kembali selama 20 menit. Nah, ini dia setelah 20 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita buka tutupnya, kemudian ini siap kita kukus ya. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan jangan lupa untuk tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih agar uap air tidak menetes ke dalam adonan ya. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 30 menit, segera matikan kompor dan diamkan di dalam kukusan selama 5 menit ya. Jadi, tutup kukusannya jangan langsung dibuka, agar nanti rotinya nggak kempes. Setelah 5 menit, baru ini kita buka tutup kukusannya, dan ini siap kita angkat. Dan ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari kukusan. Hasilnya cantik dan mengembang banget. Kemudian selagi hangat kita olesi dengan margarin.
Margarin di sini akan membuat permukaan rotinya menjadi mengkilap dan gak pucat ya. Setelah agak dingin, ini kita keluarkan rotinya dari dalam loyang. Dan ini dia, roti sobek kukus kita sudah jadi. Hasilnya benar-benar mengembang sempurna dan cantik banget ya. Kemudian tambahkan gula palem atau gula merah di bagian atasnya. Ini opsional, jika nggak suka boleh di skip aja atau diganti dengan meses, coklat, atau keju. Hasil rotinya jadi benar-benar halus, mulus, dan montok banget ya kelihatannya. Jadi buat teman-teman yang nggak ada oven atau nggak ada mixer, pengen buat roti yang hasilnya selembut ini, nggak perlu khawatir, bisa banget pakai resep yang satu ini. Ini kalau kita tekan rotinya berasa lembut banget dan menul-menul, tapi sama sekali nggak kempes ya. Jadi ini kalau saya tekan seperti ini, tuh dia akan balik lagi ke posisi semula. Jadi ini benar-benar kelihatan kalau rotinya itu lembut tapi ringan banget. Sekarang saya akan coba belah. Kita lihat bagaimana dalamnya. Wow, ini benar-benar lembut banget guys. Kelihatan ya, itu seratnya benar-benar lembut, halus. Wah, ini benar-benar gak nyangka kalau ini tanpa mixer dan tanpa diulen lama, hanya 10 menit saja. Tapi hasilnya benar-benar luar biasa, benar-benar lembut. Dan gak nyangka hasilnya bakalan sebagus dan selembut ini ya. Padahal tadi hanya pakai tepung terigu protein sedang. Apalagi kalau kita pakai tepung terigu protein tinggi yang benar-benar buat roti, pasti hasilnya benar-benar luar biasa ya. Ini aja udah kelihatan lembut, berserat, halus. Pokoknya recommended, mantap. Dari tampilannya, bentuk, dan tekstur dilihat dari luar sudah oke ya, sudah maksimal. Sekarang kita cobain bagaimana rasa rotinya. Bismillah. Rasanya benar-benar sama dengan bentuk tekstur yang kita lihat, benar-benar lembut, halus, ringan. Rasa rotinya juga pas, nggak terlalu manis karena udah ada isian coklatnya tadi ya, dan cocok banget kalau ditambah dengan topping yang manis-manis ya, kayak gula merah, gula palem, atau coklat, karena rotinya nggak terlalu manis, jadi perpaduannya benar-benar pas banget ini. Jadi tips sukses membuat roti yang mengembang dan nggak kempes itu terletak pada saat proofing. Jika dia mengembang berarti nanti rotinya akan bagus hasilnya. Dan pada saat pengukusan ya, gunakan api kecil atau sedang. Kemudian ketika matang nanti jangan langsung dibuka untuk tutup kukusannya. Jadi didiamkan dulu selama 5 menit sampai uapnya hilang. Baru nanti kita buka tutup kukusannya. Jadi rotinya nggak kempes. Nah, gampang banget kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.